Oke, baiklah Nanda, pada siang hari ini kita kembali lagi melaksanakan kegiatan kita seperti biasa, yaitu belajar dengan ibu, yaitu dengan jurusan sosiologi. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ini alangkah baiknya kita mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, ketua tolong bantu siapkan. Baik Bu, baiklah perhatian semuanya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Oke, Anda semua. Sebelum kita masuk pada topik kita pada hari ini, Ibu ingin Anda semua berpikir, apakah Anda pernah melihat perempuan yang dilarang untuk bermain bola misalnya? Pernah, Bu. Ibu Amil. Hah? Ibu Amil. Itu anak perempuan. Atau laki-laki yang dilarang menangis karena takutnya nanti dibilang cengeng. Ya, ada Bu. Ada. Dari pertanyaan ibu ini, kira-kira kita membahas materi apa hari ini? Tahu? Ketidaksetaraan gender. Oh iya, ketidaksetaraan gender ya. Gender itu apa sih? Jenis Kelamin, apa lagi? Ketidaksetaraan gender, artinya ketidakadilan atau ketidaksamarataan jenis kelamin, seperti itu ya. Maksud saja, ketidaksetaraan gender itu merupakan apa ya? Ketidaksetaraan gender itu merupakan kondisi di mana individu diperlakukan secara tidak sama hanya karena jenis kelaminnya, baik dalam hal kewajiban, hak, akses atau kesempatan dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi di sini dikatakan ketidaksetaraan gender itu merupakan kondisi di mana seseorang atau individu diperlakukan berbeda hanya karena jenis kelaminnya atau gendernya berbeda, tidak mendapatkan hak yang sama seperti itu. Nah, kenapa seperti itu Anda kira-kira? Karena perempuan itu biasanya agak lemah gitu, Bu. Nah, perempuan lemah itu kodrat atau budaya saja itu? Perempuan itu kuat, Bu. Oh iya. Iya, Bu. Iya. Yang saya kuat artinya, Bu. Nah, ternyata Temannya, Bu. iya, ternyata hal tersebut hanya stigma atau budaya yang telah dibangun oleh masyarakat itu sendiri. Iya, di masyarakat itu belum tahu konsepnya, belum paham semua kalangan itu kalau yang mana kodrat, mana yang budaya. Nah, sedangkan sering mencampur adukan antara kodrat dan budaya. Budaya itu seperti budaya itu yang mungkin tadi dibangun oleh masyarakat, tapi ada cara membedakannya. Pertama caranya yaitu sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat atau di seluruh dunia dalam waktu yang lama, misalnya dari waktu dulu, sekarang hingga ke depannya, itu biasanya disebut dengan kodrat. Contohnya melahirkan. Melahirkan itu tugas siapa? Ami, kenapa? Aku itu keluarga jaga cinta mau tahu. Bisa fokus Ami? Baik, ada laki-laki yang melahirkan? Ada. Tidak. Tidak. Mana bisa laki-laki? Kita kan Islam semuanya lah. Ya. Dan perempuan itu adalah melahirkan. Ya, Bu. Laki-laki masyarakat saja. Nah, contohnya pernah dengar memasak itu adalah tugasnya perempuan. Ya, benar, Bu. Anda semua setuju dengan Iya. Lalu tugas memasak itu siapa? Kedua, Bu. Ada lagi. Yang makan, Bu. Memasak. Mungkin seperti di Aceh misalnya, perempuan itu secara umum tidak memasak saja, tapi mereka masyarakat Aceh itu perempuan juga mengelola ladang, mencari uang gitu. Dan di Minang juga ada. Di Minang tidak hanya pemimpin itu laki-laki. Nah, di Minang juga ada seperti pengangkatan gundukan buang. Nah, itu perempuan diberikan wewenang untuk memimpin sukunya, misalnya melindungi suku itu menjadi seorang pemimpin perang. Padahal pemimpin itu kan biasanya kalau dari masyarakat itu cowok, orang
akan perempuan itu. Kemudian kita akan melihat bagaimana bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender ini. Kita lihat dari berbagai bidang. Yang pertama bidang pendidikan, nanti juga masak katanya tadi kan. Dapur. Iya. Sekali, sedangkan laki-laki boleh ke teknik, boleh ke kedokteran, boleh ke politik gitu. Padahal kan itu kenapa? Padahal kan pendidikan itu merupakan hak semua orang ya. Iya, Bu. Nah, karena kita perempuan nanti jadi ibu. Ibu itu merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya. Ya. Jadi kayak tidak adil, kayak sangat tidak adil kalau perempuan itu dilarang pula berpendidikan, sedangkan kita menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya. Itu di bidang pendidikan. Kita akan ada pikirkan kira-kira apa faktor penyebabnya, apa yang terpikir oleh kita. 2 menit dari sekarang ya. Dari dulu lawan ini, silakan anak. Oke, yang itu di belakang siapa namanya? Yandi. Yandi. Oke, silakan Yandi. Ke depan lah Yandi. Kita dengarkan Yandi, siapa yang mau ikut nanti ibu dulu ya. Ini bisa kita tarik keluar. Begitu juga sebaliknya, laki-laki juga harus bisa memegang peran atau memegang kendali untuk memasak dan mengurus rumah. Oke, terima kasih Yandi. Dua lagi lah. Anda lihat gambar 1 perempuan hanya bergender. Nah, Oh iya. Itu menurut Mona ya. Satu lagi, gambar yang pertama gambar perempuan ya. Nah, kalau laki-laki kan stigma masyarakatnya adalah laki-laki kepentingannya di tangan untuk ibu ya. Oke, kita tadi sudah melihat bagaimana definisi dari ketidaksetaraan gender, kemudian sudah melihat bagaimana bentuk-bentuk serta dampak, kemudian Anda sudah menganalisis ketidaksetaraan gender tersebut. Apakah semuanya paham? Kalau gitu dapat kita simpulkan bahwa ketidaksetaraan gender itu merupakan ketimpangan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan dalam berbagai bentuk. Laki-laki dipandang lebih dominan dalam masyarakat atau di rumah, gitu kan? Nah, kemudian dampak merugikan. Apakah semuanya paham? Oke. Untuk hari ini Bu cukupkan materi kita pada hari ini. Terima kasih Anda semua sudah. Absen tadi udah. Ada yang tidak hadir hari ini? hadir semua hadir semuanya, Bu. Oke, untuk hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih kepada Anda semua sudah memperhatikan dan terima kasih atas kerjasamanya. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.